Selamat pagi, selamat pagi menjelang siang. Kali ini kita akan belajar melanjutkan bab yang kedua, limit fungsi aljabar ya. Perhatikan sebuah fungsi fx, x kuadrat min 2x min 3 per x min 3. Fungsi fx berlaku untuk setiap x bilangan real, kecuali x sama dengan 3 nggak boleh ya. Kenapa untuk x sama dengan 3 nggak boleh? Kita lihat. Kalau kita substitusiin ini F3, maka hasilnya berbentuk 0 per 0. Ya. Nah, bentuk 0 per 0 ini disebut dengan bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu yang lainnya selain 0 per 0 yaitu tahingga per tahingga. Ini notasi tahingga ya. Salah satunya boleh gini. Kemudian ini juga bentuk tak tentu yang lainnya, tahingga pangkat tahingga, 0 pangkat 0, dan tahingga dikurang tahingga. Berikutnya, apabila X mendekati 3, X sama dengan 3 tidak boleh, maka kita cari apabila X-nya mendekati 3 ya. Kalau mendekati 3 itu bukan sama dengan 3 ya. Kita buatkan tabel seperti berikut. Nah, seperti ini tabelnya ya. Nah, untuk X yang mendekati 3 itu, yang lebih kecil dari 3, itu 2,9, 2,99, kemudian 2,99, kemudian ini terus ke sini ya, tapi cukup 3 aja nggak apa-apa. Nah, kemudian yang lebih besar dari 3, misalkan kita mulai dari 3,1, kemudian 3,01, ya ini lebih kecil, yang mendekati 3,001, terus 3,00001, nah, ya boleh. Tapi ini aja udah cukup. Kemudian kalau kita masukkan harga X-nya ini ke dalam fungsi fx ini, kalau X-nya 2,9, maka akan diperoleh di sini Y-nya itu atau F 2,9-nya adalah 3,99. Kalau 2,99, 3,99, kalau 2,99, 4,99. Kemudian kalau misalnya 3,1, kita dapatkan 4,1, 4,01, kemudian 4,0. Kita lihat. Nah, di sini kalau ini mendekati 3, baik dari sebelah kiri maupun dari sebelah kanan ya, maka nilai Y-nya itu baik dari sini maupun dari sini, ini kalau kita lihat ini mendekati 4 gitu ya. Jadi kalau melihat dari sini mendekati 4, dari sini juga mendekati 4 ya. Jadi apabila X-nya mendekati 3, maka Fx-nya mendekati 4. Tapi kalau X sama dengan 3 tadi tidak ada ya, ini mendekati aja. Nah, di dalam matematik kalau ada bentuk seperti ini ditulis dengan limit ya. Jadi limit X mendekati 3 dari Fx atau limit. Nah, penulisan limit juga bisa ditulis 5 aja, disingkat sini. X mendekati 3 dari X kuadrat min 2X min 3 per X min 3 dari yang tadi. Nah, limit dari sini, kalau X yang mendekati 3, maka nilainya adalah mendekati 4. Jadi 4 ini adalah nilai limit ya. Gitu. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung limit? Nah, kalau tadi kita menggunakan tabel ya. Kalau kita setiap soal menggunakan tabel nggak mungkin. Yang pertama untuk X yang mendekati A. Ya, arti A-nya di sini adalah bilangan, boleh berapa saja. Boleh 0, boleh negatif, boleh positif, boleh pecahan, yang penting bilangan. Nah, caranya yang pertama kita harus substitusiin dulu nih. Apabila ada limit X mendekati A dari Fx, A yang ini kita substitusiin ke fungsinya. Menghasilkan apa? Kalau menghasilkan bilangan, maka nilai limit ini sama dengan ini. Gitu. Jadi nilai limitnya adalah A juga. Jadi kalau di sininya A. Contohnya kayak gini misalnya. X kuadrat min 2X plus 3. X mendekati 3. Kalau X nya mendekati 1. X sama dengan 1 kita substitusi di sini. Ya. Berapa? 1 kuadrat dikurangi 2 kali 1 plus 3 per 1 kurang 3. Kita dapatkan min 1. Nah, min 1 ini berbentuk bilangan.
maka nilai limit yang ini sama dengan yang ini, gitu ya. Jadi nilai limitnya sama, yaitu min 1. Jadi nilai limit sini adalah min 1. Gitu. Lalu yang kedua, kalau kita substitusiin FA sama dengan 0, ya, maka nilai limitnya juga sama dengan 0. Gitu. Contoh misalnya 2x min 4 x kuadrat plus x min 2 untuk limit x mendekati 2. Jadi mendekati 2. Kita substitusi dulu, x-nya kita ganti dengan 2. 2 kali 2, 4 dikurang 4, 0. Yang bawahnya 4 tambah 2, 6, 6 kurang 2, 4. Jadi 0 per 4. Ya. 0 per 4 itu kan 0. Berarti nilai limitnya adalah juga 0. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau misalnya kita substitusinya menghasilkan tahingga, ya, maka nilai limitnya juga tahingga. Nah, ini misalkan contohnya kita substitusiin. Nah, 3 per 0, 3 per 0 ini adalah tahingga. Maka nilai limitnya juga tahingga. Yang keempat, nah bagaimana kalau posisinya 0 per 0? Maka kalau 0 per 0 harus merubah fx-nya dengan cara yang bagaimana? Bisa difaktorin, bisa dikali sekawan, atau dengan cara yang lainnya. Ya. Misalnya contoh nih, tadi yang x kuadrat min 2x min 3 per x min 3 ya. Tadi hasilnya ini adalah 4 nilai limitnya. Kalau tadi menggunakan tabel, kalau sekarang kita coba menggunakan pemfaktoran atau kali sekawan. Nah, nanti ini kalau dimasukkan ini 0 per 0 ya. Tadi udah dicari 0 per 0. Nah, kalau bentuknya kuadrat gini berarti ini difaktorin. Faktornya adalah x min 3 x plus 1. Ada yang sama ini kita bisa coret sehingga fx-nya jadi berubah jadi x plus 1. Nah, kalau fx-nya udah berubah, maka masukin kembali x-nya. Apa masih 0 per 0 apa enggak? Masukin ke sini 3 tambah 1 4 ya. Gitu. Nah, karena menghasilkan bilangan, maka nilai limitnya ini adalah 4. Ya. Sama dengan tadi menggunakan tabel. Ya, Mbak ya. Nah, yang kedua, kalau X-nya mendekati tahingga. Nah, sekarang kita perhatikan ada limit X mendekati tahingga dari 1 per X. X-nya ini mendekati tahingga. Saya punya sebuah roti, nih dibagiin ke 2 orang. Berarti 1 dibagi 2, masing-masing kebagian setengah ya Mas Heri ya. Nah, oke. Kalau 1 saya bagi dengan 100 orang, berarti 1 per 100. Masih kebagian nggak Mas satu roti ini? Masih ya. Tapi bagiannya semakin banyak yang kita bagi, maka semakin kecil bagiannya. Satu roti kita bagi dengan seluruh penduduk bumi, masih kebagian nggak? Masih, tapi sangat kecil banget. Nah, dengan demikian, kalau pembagi ininya besar sekali, maka hasilnya itu mendekati 0. Gitu ya. Makanya limit dari 1 per X untuk X mendekati tahingga itu adalah 0. Gitu ya. Jadi kalau X yang mendekati tahingga, mendekati 0. Nah, dengan konsep ini, kita bisa mencari limit untuk yang X mendekati tahingga. Gitu ya. Sekarang bagaimana kalau rotinya bukan 1, misalnya 1000 dibagi tahingga, tetap aja dia mendekati 0 ya. 1.000.000 dibagi tahingga tetap aja nilai limitnya 0. 1.000.000.000 dibagi tahingga tetap aja 0 mendekati tahingga ya limitnya. Nah, dengan konsep ini, maka untuk menghitung limit X mendekati dilakukan dengan cara membagi variabel X dengan pangkat tertingginya. Gitu ya. Contohnya, misalnya kita lihat, nah ini X kuadrat min 2X min 3 per X min 3, X mendekati tahingga. Ini pangkat tertingginya adalah X pangkat 2, ya. Maka semuanya kita bagi dengan X pangkat 2. Semuanya, ini dibagi pangkat 2, yang ini juga dibagi X pangkat 2, yang 3 juga dibagi X pangkat 2. Yang ini dibagi X pangkat 2, yang ini dibagi X pangkat 2. Kemudian kita sederhanain, di sini X kuadrat dibagi X kuadrat 1 ya. Kemudian 2X per X kuadrat 2 per X. Kemudian yang ini tidak bisa ya. Kita bagikan.
Ini 1, yang ini 2 per X, yang ini 3 per X kuadrat. Yang bawah juga sama 10 X, ini 3 per X kuadrat. Nah, sekarang kita hitung limit. Limit dari 1, 1. Ini 0, yang ini 0. Karena 2 dibagi tahingga kuadrat. Jadi kita dapatkan nilai limitnya adalah 1 per 0. 1 per 0 itu tahingga. Gitu, ya. Yang kedua, pangkat tertingginya X kuadrat nih. Pangkat tertingginya X kuadrat. Ada di bawah ya, sini. Jadi sama kayak tadi dibagi dengan X kuadrat. Yang ini 2 per X, 5 per X kuadrat. Yang ini 1, yang ini 4 per X, yang ini 2 per X. Kita dapatkan sini, yang ini 0, yang ini 0, yang ini 1, yang ini 0, 0 ya. Jadi 0 per 1, 0 per 1 berapa nih? 0 ya. Jadi kita dapatkan nilai limitnya 0. Yang ketiga ini baru nyoba, lagi nyoba. Nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga nih ada limit X mendekati tahingga dari 2X kuadrat plus 5X min 3 per ini. Ini pangkat tertingginya adalah X kuadrat, jadi sama ya dibagi. Bagi X kuadrat semua. Nah, kita dapatkan sini. Ya. Nah, berarti dari 2, ini 2, yang ini 0, yang ini 0, yang ini 3, yang ini 0. Jadi kita dapatkan 2 per 3. Jadi nilai limitnya adalah 2 per 3. Jadi nilai limit untuk tahingga ini mendekati tahingga itu bisa bilangan. Ini bisa tadi nilainya 0, kemudian bisa tahingga. Nah, dengan melihat contoh 3 yang tadi, kita bisa ambil kesimpulan ya. Kapan nilainya 0, kapan nilainya tahingga, kapan bilangan. Dia akan nilainya tahingga kalau pangkat tertingginya ada di atas. Ya. Kemudian yang kedua, kalau pangkat tertingginya ada di bawah di penyebut, maka nilai limitnya adalah 0. Kemudian kalau pangkat tertingginya sama, mau di atas dan di bawah, maka nilai limitnya adalah koefisien dari pangkat yang tertinggi. Yang atas koefisiennya 2, yang bawah 3. Jadi kita dapatkan 2 per 3. Gitu ya. Jadi untuk menghitung limit tahingga, tidak perlu dihitung. Tinggal dilihat aja pangkat tertingginya. Gitu ya. Kalau bentuknya seperti ini. Oke, gitu ya. Saya sudah jelas. Nah, ini ada latihan. Silahkan dikerjakan. Ya, nanti kita bahas untuk berikutnya.